Ini ibarat ya, pada saat tiba-tiba presiden ke luar negeri, lalu kemudian dari Mabes Polri membentuk tim, itu kan ibarat seperti seseorang datang ke dokter, belum ada diagnosis dokter, dia bilang saya sehat dokter. Artinya nggak bisa, seperti tukang cukur nggak bisa kemudian mencukur dirinya sendiri, harus ada pihak lain. Boleh tadi supaya nggak penasaran juga, pengacara Jenderal Bintang 2 Purnawirawan, lalu kemudian pelapornya polisi pangkat perwira pertama, tapi kasusnya nggak jalan, gimana nih? Ya, jadi gini, ada seorang perwira polisi Ibtu, dia jual beli tanah. Nah, tanahnya sudah baru dibayar 3 kali bayar, baru sekali bayar, sudah berhenti, sudah tidak bayar lagi. Nah, ini kasus ini ndak naik-naik. Akhirnya tiba-tiba si Ibtu ini malah dilaporkan tidak mau menyerahkan sertifikat karena tanahnya itu sudah dianggap dibayar. Terlapornya siapa ini? Ya Ibtu ini. Terlapor. Oh, dia terlapor. Dia terlapor benar. Oke. Tanahnya dia yang dijual. Tanahnya dia yang dijual. Ya, Oke. Si pembeli itu kan. Oke. Nah, karena si pembeli belum bayar-bayar kan. Oke. Dia enggak bayar-bayar. Jadi si Ibtu ini kan masih menunggu, ini kok gak bayar-bayar. Oke, terus? Tiba-tiba dia dilapor. Dilaporkan atas? Ya atas bahwa dia dianggap sama pelapor tidak menyerahkan sertifikat. Padahal sertifikatnya? Ya belum selesai. Karena belum selesai. Ya. Nah, akibatnya apa? Oke. Dia dilapor pidana. Kemudian apa hukumannya? Dipecat, diberhentikan tidak dengan hormat. PTDH? Iya, PTDH. Sudah. Saya bela. Sebentar. Ini menarik juga. Siapa yang berani melaporkan seorang polisi? Iya, justru itu. Polisi juga atau ya, apa? Bukan, masyarakat umum. Wah, luar biasa. Nah, jadi saya bela. Masyarakat umum dia nggak bayar. Ini kita bicara versinya Pak Soleman ya. Masyarakat umum berani melaporkan, dia membeli tanah seorang polisi. Iya, betul. Lalu kemudian dia nggak bayar. Polisinya dilaporin. Lalu kemudian polisinya di PTDH. Sebenarnya agak janggal sih. Masyarakat melaporkan polisi atas kesalahan, kalau memang versinya Pak Soleman, kesalahan dia ya. Karena dia nggak bayar. Belum selesai. Sakti banget itu masyarakat. Setelah di PTDH, si Polri ini kan melawan. Lah saya nggak salah kok. Nah, saya yang membela si polisi ini jadi penasihat hukum. Masuk ke Propam. Dianulir itu. PTDH-nya dianulir. Iya, kan PTDH dianulir. Bagaimana? Sidang banding berarti ya? Di sidang banding. Iya, di sidang banding. Oke. Bagi saya bagaimana PTDH ini seperti main-main. Kalau kita di militer sekali PTDH selamanya. Artinya masyarakat itu punya akses ke kepolisian. Nah, ya itu dia. Dia punya akses, dia bisa di PTDH. Setelah di perlawanan di Propam dianulir lagi. Nah, sekarang si polisi ini minta pembatalan penjualan. Oke, ini kasusnya di mana? Di Cikarang. Di Polres berarti? Polres. Yang bersangkutan anggota di Polres Cikarang juga? Ya. Kasusnya dilaporkan di Cikarang juga. Polres Cikarang juga? Nah, itu. Agak karena saya yang mengurus itu. Bagi saya memang ini kok aneh. Bagaimana PTDH ini bisa kembali lagi? Kan itu. Ya, itu kenyataan itu. Terima kasih Pak Arianto. Saya udah nunggu lama banget ini tadi. Saya khawatir saya ini salah masuk ini diskusi. Topik. Ya. Enggak soal reformasi nih, Pak. Tahu saya yang diundang di sini adalah mengenai masalah reformasi. Ya. Tapi tadi bicaranya apa? Contoh daripada satu hal yang mengapa polisi perlu direformasi itu. Jadi gini, apa yang disampaikan oleh Mbak tadi, ya, kemudian sampaikan Pak Soleman tadi itu merupakan contoh daripada perilaku polisi yang sangat mengecewakan masyarakat. Itulah yang terjadi saat ini. Polisi kemarin ketika menangani unjuk rasa kemarin ya, ternyata kan ada korban sampai 10 gitu ya. Kemudian polisi dituduh diminta mana pertanggungjawaban untuk itu. Dari situlah kemudian banyak tuntutan-tuntutan bahwa polisi itu tidak berubah. Polisi itu dari dulu masih beringas, brutal, dan sebagainya kepada masyarakat. Sehingga perlu direformasi. Kan tuntutannya kayak gitu.
Nah, kemarin itu tuntutan yang memuncak menyorot polisi itu tadi contohnya itu tadi ya, laporan tidak ditindaklanjuti, tapi dalam bahasa yang elitnya dikatakan bahwa kita itu di lapangan akuntabilitas penegakan hukumnya lemah sekali. Artinya apa? Orang laporan kalau nggak viral nggak ditindaklanjuti, contohnya gitu. Salah satu itu ya. Yang keduanya, polisi ini banyak sekali pelanggaran di lapangan. Itu karena apa? Karena pengawasannya lemah. Anggota yang melanggar dibiarin. Pimpinannya bahkan ikut-ikut nyuruh-nyuruh melanggar dan sebagainya. Itu dianggap pengawasannya lemah. Poin yang ketiga yang dianggap polisi kemarin buruk itu adalah brutalitas. Polisi kalau menindak demonstran sekarang masih aja pakai kekerasan, digebuki dan sebagainya, sehingga itu tidak mereformasi, meninggalkan perilaku militer yang dulu suruh direformasi menjadi yang humanis. Contohnya kayak gitu. Poin berikutnya adalah di masalah rekrutmen polisi itu susah, nggak bagus. Masuk polisi harus bayar, sehingga jadi polisi juga nggak bagus, kan gitu kira-kira gitu. Kemudian berikutnya adalah polisi sekarang ini masih banyak yang pungli, korupsi, dan perilaku itu masih banyak. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah ya, hedonis. Kebiasaan hedonis pamer-pamer glamor itu ya. Katanya polisi anggarannya kurang, tapi kok mereka mobilnya mewah-mewah dan sebagainya. Itulah sorotan negatif daripada publik kepada polisi. Makanya itu kemarin kan begitu Pak Presiden dilapori oleh para pewakil bangsa itu, ini polisi udah keterlaluan nih Pak, maka perlu reformasi. Beliau mengamini, oke, perlu reformasi. Kita bikin komisi, kan gitu ya. Begitu menggelar kayak itu, Kapolri tahu diri dong. Kalau polisi itu cuma diem aja, budek aja itu namanya polisi goblok. Polisi udah tahu ditunjuk ada 9 tadi tuntutan yang negatif itu tadi. Mestinya kita sebelum dibentuk komisi kita memperbaiki diri. Disitulah maka kemudian polisi kemarin rapat, Pak Kapolri mengeluarkan instruksi kita melakukan perbaikan diri. Tetapi istilahnya bukan reformasi. Karena dulu kita pernah mereformasi. Tahun 2002 itu reformasi dari polisi militer menjadi polisi humanis. Tetapi sampai sekarang kan belum dianggap berhasil. Makanya kita istilahnya pakai transformasi. Itu Pak, transformasi. Artinya apa? Kemarin itu kita Pak Kapolri mengumpulkan dan sekarang menunjuk 52 jenderal ya, atau kolonel dan jenderal itu menjadi tim. Tim itu adalah apa tugasnya? Ini tadi menganalisis yang 9 tuntutan itu tadi. Kira-kira itu bagaimana cara memperbaiki polisi terhadap tuntutan yang 9 ini tadi. Ini kalau dilihat ya tadi, 9 tuntutan yang buruk-buruk itu tadi Pak, itu adalah perilaku polisi yang terdepan, yang buruk. Sementara kalau strukturnya polisi kan sudah distrukturisasi dari dulu. Instrumental sudah dirubah semua dengan undang-undang yang ada, dengan peraturan yang ada. Tinggal perilaku di lapangan inilah yang buruk ini tadi, bagaimana cara merubahnya. Nah karena itu perilaku Pak, maka ini tidak begitu perilaku yang buruk itu sebenarnya memperbaikinya tidak sulit kalau kita berani bertindak tegas dan bagus aturannya. Oleh karena itulah maka tim reformasi, tim transformasi Polri ini fokusnya adalah melakukan crash program. Quick win namanya. Quick win itu adalah program yang singkat yang kira-kira hasilnya bisa nendang, itu bisa memperbaiki kekeliruan gitu tadi. Nah, quick win itu terdiri daripada satu ya, merubah perilaku hedonis yang di depan harus menjadi perilaku yang betul-betul sederhana, merubah perilaku arogan menjadi humanis, kemudian menghapus semua pelayanan-pelayanan yang berbau koruptif, kemudian menggalakkan whistleblower supaya rakyat itu bisa memberikan laporan kejelekan polisi sehingga langsung ditindak. Ya. Kemudian mempercepat akselerasi ataupun kecepatan polisi melayani masyarakat, baik pakai 110 maupun pakai URC. Gitu. Jadi kurang lebih begitu. Sebentar Pak Arianto, tentu pemikiran-pemikiran ini bukan baru hari ini dibicarakan. Sudah lama. Jadi sudah lama. Pertanyaannya kenapa tidak pernah terlaksana dengan baik? Itulah saya katakan ya. Polisi ya, itu yang saya sampaikan ini bukan barang baru Pak.
polisi dulu ketika mereformasi dari tahun 2002 itu. Bahkan dari tahun 2000 kalau tidak salah reformasi. Lepas dari ABRI waktu itu. Dari 2002 itu dengan lahirnya Undang-Undang Kepolisian, pemisahan itu. Disitulah itu namanya sungguh-sungguh yang polisi yang tujuannya sih tujuan humanis, Pak. Ya. Kita menyusun buku setebal begini, buku biru namanya Reformasi, meliputi reformasi instrumental, struktural dan kultural. Oke. Tahun selama berapa itu, Pak? tahun 2002. 2002. Oke, bukunya sudah ada itu ya. Tabel ada sampai petunjuk pelaksanaannya sampai kecil-kecil yang saya sampaikan tadi itu sudah ada gitu. Nah, selama 20 tahun berjalan reformasi untuk instrumental dan kultural itu tidak ada masalah karena tidak bisa dilihat oleh masyarakat. Reformasi dan instrumental dan struktural itu kan berjalan. Polisi yang tadinya anggotanya cuma 180.000 menjadi 450. Itu instrumental. Itu struktural. Oke, instrumental? Instrumentalnya dari Undang-Undang 20 dijabarkan dengan undang-undang yang contohnya begini, polisi itu harus melakukan HAM, gitu kan? Saya bikin juklaknya mengenai implementasi prinsip-prinsip HAM dunia di dalam tugas polisi. Itu bukti itu contoh seluruh dunia katanya Bu Harkusuci ya gitu ya. Bahwa di dunia ini belum ada aparat yang membuat instrumental mengenai HAM kecuali polisi. Itu contohnya. Kecuali Polri. Jadi intinya instrumental itu sudah dibuat. Perbaikan dari sistem nilai lah kurang lebih ya. Nilai. Bukan, baru di aspek instrumental dan strukturalnya yang sudah berjalan. Jumlahnya dan kemudian tadi penambahan dari instrumen-instrumennya tadi. Bukan, maksudnya reformasi di bidang kan instrumental itu adalah terkait dengan masalah instrumen aturan-aturan. Itu sudah dibikin. Reformasi dibilang struktural itu adalah struktur organisasi. Yang tadinya Poldanya itu berapa, sekarang bertambah. Setiap ini ada. Artinya itu struktural nggak masalah. Yang bermasalah adalah reformasi di bidang kultural. Kultural, perilaku. Perilaku yang dulu diharapkan polisi itu humanis, tidak arogan, tidak pungli, tidak hedonis. Sampai sekarang pertanyaannya kenapa itu gagal? Ya itu gagalnya karena apa? Itu tadi yang disampaikan oleh para aktivis yang menyoroti kita itu pengawasannya kurang bagus, gitu loh. Pengawasan kurang bagus. Kemudian penindakan pada anggota itu tidak terbuka sehingga terjadi impunitas. Seperti tadi yang kita buka satu persatu. Pengawasnya siapa? Kompolnas, Komisi 3, pengawasan DPR? Polisi itu ada 3, ada internal dan eksternal. Ya oke, internal. Yang internal itu ada 1 pengawasan melekat bawaan kepada atasan, pengawasan disiplin, pengawasan kode etik, pengawasan irwasum itu organisasi, itu pengawasan internal dan kemudian tindak pidana apabila melakukan tindak pidana. Jadi ketat sekali sebetulnya teorinya. Eksternalnya Kompolnas, Ombudsman, DPR, kemudian apa lagi? LSM, masyarakat itu pengawasan eksternal. Itulah pengawasan yang diharapkan pada polisi itu untuk yang ketat gitu. Jadi kalau dibilang struktur pengawasannya udah lebih dari lengkap itu, teorinya Pak? Sudah gitu, tapi prakteknya tidak. Contoh satu ya, pengawasan melekat itu paling dahsyat sebetulnya untuk mengendalikan bawahan polisi. Pengawasan yang dilakukan oleh atasannya, karena bunyinya gini, atasan harusnya menegur bawahan yang salah. Tetapi selama ini yang berjalan itu tidak bisa efektif karena apa? Atasannya pun kurang baik sehingga ikut-ikut jelek kan, jadi kan nggak ada pengawasan. Itulah salah satu contoh terjadinya itu. Tapi kan itu baru satu Pak. Nanti kan bisa diawasi dari luar. Ada ombudsman bilang tadi, kan saya ngomong, DPR Pak, tadi. Itu kan saya ngomong ini kelemahan pengawasan internal itu antara itu. Internal. Nah, kalau sekarang meloncat lagi ya, Kompolnas kenapa kok tidak bagus pengawasannya? Karena selama ini Kompolnas hanya punya kewenangan menerima keluhan masyarakat, tidak punya kewenangan untuk menegur polisi, tidak punya kewenangan untuk mencopot jabatan polisi misalnya begitu. Jadi di pengawasan eksternal pun lemah karena Kompolnas terbatas kewenangannya, istilahnya kayak gitu. Itu kemudian apa lagi? DPR selama ini kan ya hanya malah DPR-nya dicurigai sekarang. DPR-nya memanfaatkan polisi. Ada kolusi dalam katanya isinya puja-puji aja gitu kan. Iya, itulah kelemahan yang terjadi. Tadi Pak Dharma mengatakan kan bahwa tapi betul Pak, isinya puja-puji aja itu. Enggak, saya enggak mengatakan gitu. Tapi kenyataannya Pak Dharma kan bilang iya. Secara teoritis DPR itu mengawasi polisi kan gitu.
Tapi yang terjadi sekarang katanya kan gitu kan, kok malah polisinya jelek kok malah dipuji misalnya gitu. Contohnya kayak jadi kan itulah contoh dari. Baik. Akibat daripada itu semualah maka Pak ya. Polisi dalam menyusun ini reformasi ini bukan menandingi Pak Presiden punya, bukan. Justru Pak polisi itu tahu dirinya itu masih kurang baik. Makanya dia akan bebenah diri. Tidak usah menunggu komisi itu jadi apa tidak. Nanti kita bebenah, seandainya komisi itu nanti jadi, maka hasil daripada perbaikan kita itu kita laporkan pada komisi itu. Ini loh Pak bahan-bahan perbaikan untuk polisi. Kita siap aja menunggu apa diapakan. Sifatnya kira-kira gitu jalannya reformasi polisi. Sebentar Pak, nanti. Silakan Pak Slamet. Silakan, ada tanggapan soal ini? Oh ya, inilah sorotan publik soal kinerja dan integritas Polri. Itu kan artinya rakyat, publik cinta terhadap kepolisian. Artinya kalaupun kritik keras, justru itu karena cintanya begitu keras. Nah, saya ingin menyoroti begini. Pada saat Presiden melantik Jenderal Polisi Kehormatan Ahmad Doviri sebagai penasehat khusus Presiden bidang Kamtipmas dan Reformasi Polri, maka itu adalah sinyal bahwa Presiden ingin mengambil alih kendali terhadap reformasi Polri. Jadi dari istana, dari atas. Mengapa? Karena dianggap kepolisian setelah sekian puluh tahun, setelah era reformasi, tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Ini ibarat ya, pada saat tiba-tiba Presiden ke luar negeri, lalu kemudian dari Mabes Polri membentuk tim, itu kan ibarat seperti seseorang datang ke dokter, belum ada diagnosis dokter, dia bilang saya sehat dokter. Artinya nggak bisa, seperti tukang cukur nggak bisa kemudian mencukur dirinya sendiri, harus ada pihak lain. Oke, niat baik bagus, tapi di dalam politik itu adalah semacam sinyal perlawanan dari Mabes Polri terhadap istana. Jadi Anda menilai bahwa tim reformasi bentukan Kapolri itu bentuk perlawanan terhadap Presiden Prabowo? Dalam perspektif politik itu akan dibaca seperti itu. Politik adalah pertarungan. Jadi adu dulu-duluan. Di dalam narasi politik itu siapa yang mendahului dianggap dia yang mengendalikan dan dianggap dia yang mendahului, artinya respon cepatnya dari situ. Tapi saya harus fair juga. Kalau seperti itu Pak Prabowo nggak mengeluarkan apapun, nggak pernyataan apapun, menteri-menterinya juga tidak mengeluarkan pernyataan apapun, artinya jangan-jangan Pak Prabowo juga nyaman dengan tim reformasi bentukan Kapolri? Belum tentu, karena politik kan tidak selalu dikemukakan di depan, panggung depan. Bisa juga di panggung belakang. Kita akan lihat nanti apa yang akan dikemukakan oleh Presiden. Apakah memang setuju dengan tim reformasi itu? Menurut saya mestinya menunggu dulu. Artinya begini, di dalam pemerintahan kan sudah ada jenderal polisi seperti Jenderal Polisi Kehormatan Agus Andrianto. Kemudian muncul lagi Ahmad Doviri. Presiden saya pikir berharap betul dari dua orang ini. Itu kan juga dari internal Polri. Yang kemudian pasti juga mewakili lembaga kepolisian. Dia kan purnawirawan. Bukan orang yang di luar dari institusi kepolisian. Maka publik akan membaca, loh ini ada apa dengan kepolisian? Mestinya menurut saya Kapolri sudah, Pak, apapun yang dibentuk oleh istana, oleh pemerintah, kami akan tunduk dan patuh. Karena pasti niatnya baik. Tapi narasi dengan menciptakan tim tersendiri secara internal, artinya sebuah perlawanan senyap bahwa kepolisian bisa menyelesaikan kasusnya sendiri tanpa pihak lain, tanpa harus dari istana, tanpa menghadirkan pihak-pihak akademisi, jurnalis, para praktisi. Internal semua nih? Iya. Nah ini kan mestinya tim itu harusnya kalau Polri mau bikin, saya mengapresiasi kemarin misalnya Kapolri mengundang
sejumlah tokoh misalnya untuk berbicara di depan. Saya hadir, saya jadi moderator dan menurut saya itu sejarah karena tidak ada pesanan apapun do and don'ts-nya, lepas semuanya. Itu menurut saya sejarah. Apa yang dikemukakan Pak Arianto tadi itu otokritik, bagus sekali kan? Kan harusnya seperti itu. Jadi jangan defensif loh. Tim reformasi yang dibentuk Kapolri itu defensif. Beda dengan Pak Arianto bilang tadi. Ini ada 3 jenderal polisi purnawirawan dan mengakui semua. Kalau itu orang-orang di Mabes Polri cara berpikirnya seperti ini, good. Publik akan mengapresiasi. Dan juga jangan kemudian sama kan di dalam beberapa kasus yang terjadi. Misalnya tim reformasi yang dilakukan oleh istana. Misalnya, istana melakukan reformasi untuk wilayah mana? Ketika wilayahnya masuk di wilayah istana, orang juga akan bereaksi keras. Loh ini kok jeruk makan jeruk? Harusnya pihak luar. Harus selalu berpikir seperti itu. Ini kan seperti begini ya. Ini bagi saya nanti seperti Dewan Revolusi yang dibentuk pada tahun 1965 ketika kemudian ada reaksi orang-orang yang dianggap karena 52 orang ini kalau terjadi pergantian Kapolri itu bisa menjerat mereka dianggap sebagai timnya Jenderal Listio Sigit Prabowo. Agak repot juga menurut saya. Padahal belum tentu gitu ya. Padahal belum tentu. Menurut saya masih banyak kok polisi yang bagus, walaupun yang buruk juga banyak. Ya inilah yang kemudian reformasi internal kepolisian harus disoroti oleh publik karena betapa banyak misalnya dari lembaga-lembaga hukum, kehakiman atau Mahkamah Agung, kejaksaan, kepolisian dan KPK, polisi berada di titik nadir. Artinya memang harus ada yang diangkat, harus ada reformasi. Bahkan saya pernah mengusulkan kalau memang tidak ada lagi polisi yang bagus dan terpaksa harus dilakukan kondisi darurat, ambil saja dari yang purnawirawan, masukkan kembali untuk situasi 2 tahun. Misalnya Jenderal Arianto tadi, kemudian Jenderal Dharma Pongrekun, seperti atau kejaksaan siapa, gitu ya? Seperti kejaksaan. Misalnya seperti itu. Niatnya untuk baik gitu. Nah ini menurut saya polisi mestinya lebih legowo dalam pengertian nggak apa-apa, himpunlah semuanya. Jangan kemudian yang mengkritik, oh ini dari dulu benci polisi, nggak ada tuh. Saya itu dari tahun berapa saya kenal Pak Arianto Sutadi sebagai jurnalis selalu diskusi, liputan tahu borok-boroknya seperti apa. Jadi bicara tentu ini persoalan empiris yang kita kemukakan. Ada data, ada fakta. Dan saya juga kerap diskusi dengan Prof. Kiki walaupun berbeda pendapat. Selalu seperti itu. Nah jadi menurut saya dalam perspektif politik ini adalah perlawanan klandestin yang dilakukan oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ya saya kurang setuju ya Bang Iwan ya. Silakan. Yang pertama begini, inilah hebatnya polisi nih, ya, dilakukan yang terbaik masih dikritik, ya, tidak berbuat apa-apa dibilang juga salah. Jadi serba susah juga ini. Kemarin juga Pak Listio Sigit itu kan disuruh mundur Bang Aiman, ketika huru-hara sedang terjadi di mana-mana. Kalau beliau mundur, ya, sesuai dengan mendengarkan beberapa secuil permintaan daripada orang-orang ya, ini akan terjadi pendudukan di gedung DPR RI yang mengakibatkan chaosnya lebih parah lagi ya. Disitulah kesempatan para anarko-anarko untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Kemarin ada TNI yang ikut jaga juga. Itu satu. Makanya saya bilang tidak sependapat dengan beliau ya, karena apa? Karena tim transformasi reformasi Polri bentukan daripada Pak Kapolri dengan para Pati Polrinya itu untuk membantu ya apa-apa saja yang terjadi di dalam internal Polri.
Ini kan harus dibantu nih, apalagi nih tim reformasi ini saya dengar-dengar 9 orang. Bentukan Pak Prabowo Subianto. Enggak mungkin 9 orang bisa mengawasi 579.000 personel kepolisian dari Sabang sampai Merauke, Bang Aiman. Jadi kita harus apresiasi dengan adanya tim transformasi reformasi internal ini. Gitu loh. Nah, itu tandanya bahwasanya Polri ini siap berbenah kapanpun dan siap dikritik, bukan anti kritik. Nah, justru saya kaget ya Bang Aiman ketika muara daripada tuntutan rakyat ini mungkin bisa diperlihatkan ada 9 tuntutan tanggal 25 November. Sudah dikirim tadi? Ya, udah dikirim tadi. Oke, Coba bisa 9 tuntutan rakyat bisa ditampilkan dulu. Ya. Oke, Bang Aiman, ada 9 tuntutan rakyat Indonesia. Bung Peter mau saya bacakan di sini. Jadi biar jelas. Yang pertama, bubarkan DPR RI. Yang kedua, turunkan Prabowo Gibran, bubarkan Kabinet Merah Putih, gagalkan proyek penulisan sejarah Indonesia, seret, tangkap dan adili Fadly John karena tidak mengakui adanya pemerkosaan massal pada tahun 98, tolak RKUHP, menuntut transparansi gaji anggota DPR sebab berasal dari uang rakyat, batalkan kebijakan tunjangan rumah anggota DPR dan gagalkan rencana kenaikan gaji anggota DPR. Dari 9 tuntutan rakyat ini. Ini yang dikumpulkan oleh salah satu media ya, Tirto ini. Iya. Tapi kan ada yang dan ini juga sudah 17+8 itu. Ya itu kan itu kan 17 berbeda dengan ini. 17+8 itu tanggal 5 Septembernya Bang Aiman. Ini awal dasar permulaannya. Sebelum kerusuhan ini. Sebelum kerusuhan. Oke. Artinya kan aspirasi rakyat ini termaktub dalam 9 tuntutan ini. Ya. Nah, terjadi kerusuhan dan terjadi insiden tanggal 28 Agustus berubahlah menjadi 17+8 tadi. Artinya kalau kita memang konsisten, tuntutan rakyat sebenarnya ini. Makanya saya bilang kemarin di beberapa stasiun televisi, ini adalah tuntutan politik. Kenapa saya bilang tuntutan politik? Yang di demo DPR RI yang disalahkan polisi. Kan ini aneh juga Bang Aiman. Makanya kata Hugeng ya, orang yang berjiwa penjahat pasti akan membenci polisi. Itu. Okay. Jadi siapapun yang berjiwa penjahat dan hatinya memiliki jiwa penjahat pasti dia benci dan geram terhadap polisi. Saya di sini bukan berarti untuk membela polisi Bang Aiman, tapi ingin meluruskan tuntutan demo yang pertama itu dari 9 poin ini. Saya tahu. Orang yang berjiwa penjahat pasti membenci polisi. Kita kembali saat lagi kita akan bahas itu. Oke.